1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai membangun backup data penting secara otomatis menggunakan Bash script pada Kali Linux. Namun sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Pak Iwayan Sugianta Nirawana, SPDMkom yang sudah memberikan kami waktu dan tempat untuk mempresentasikan materi ini. Selanjutnya, di sini ada grup member kita terdiri dari 4 orang, diawali dari saya, Zaneta dari NIM 58, lalu ada Fajriansyah dari NIM 41, ada Sepri dari NIM 42, sampai ada Irfan dari NIM 51. Selanjutnya, di sini kita ada agenda topik yang perlu kita bahas. Yang pertama, tentang mengenai latar belakang dan masalah. Lalu, setelah latar belakang dan masalah yang kita ketahui, kita harus tahu tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan manfaat, kita harus mengetahui topik-topik konsep dasar apa yang kita perlukan dalam menganalisis suatu materi yang kita bawa. Selanjutnya, kita harus meneliti atau menggunakan metode penelitian agar hasil penelitiannya lebih kompleks dan relevan. Selanjutnya, di sini ada desain sistem backup dan ada implementasi backup otomatis. Selanjutnya, di sini ada materi result penjadwalan backup seperti waktu, lalu ada hasil pembahasan dari semua hasil analisis yang kita bawakan. Lanjut aja ke topik cover lainnya, itu hubungan teori dan prakteknya, lalu kesimpulan, serta yang terakhir adalah saran dan pengembangan. Tentunya kita nggak afdol dong kalau misalnya kita menganalisis tapi tidak memberikan saran serta pengembangan. Selanjutnya kita ke latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah saya jelasin secara singkat saja. Jadi, kehilangan data akibat kesalahan pengguna, gangguan sistem atau malware menuntut adanya mekanisme backup yang konsisten. Jadi, mekanisme backup ini yang dibutuhkan oleh semua server atau cloud computing user yang bisa memanajemen suatu sistem. Lalu melalui dukungan Bash script serta cron pada Kali Linux, jadi proses percadangan data ini dapat dijalankan secara otomatis. Lalu berdasarkan latar belakang yang kita punya, kita ada beberapa topik, beberapa pertanyaan ataupun rumusan masalah. Ini ada 4. Yang pertama, bagaimana cara membuat dan menjalankan Bash script pada Kali Linux. Yang kedua, bagaimana mekanismenya. Yang ketiga, sejauh mana sistem backup otomatis ini dapat membantu meminimalkan resiko kehilangan data. Yang keempat, itu ada bagaimana struktur atau alur kerja serta hasilnya. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat proyek. Jadi, tujuan dan manfaat proyek kita ini adalah merancang sistem backup data secara otomatis menggunakan Bash script dan cron pada Kali Linux yang stabil dan menggunakan dan mudah digunakan sekaligus memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi kerja, lalu pemahaman otomasi Linux serta pengurangan resiko kehilangannya data. Selanjutnya di sini ada konsep dasar dan landasan teori. Nah, sebelum kita mendalami serta menganalisis, kita harus tahu konsep dasarnya itu apa dulu. Nah, jadi konsep dasar kita ini kita membawakan sistem operasi Linux menyediakan lingkungan yang stabil dan aman melalui pengelolaan proses file system, permission, serta dukungan shell scripting dan cron. Sehingga berdasarkan berbagai penelitian ilmiah yang kita analisis dan kita dapatkan, nah, Linux ini ternyata terbukti menjadi platform yang ideal untuk membangun sistem backup data otomatis secara efisien, terus terstruktur dan mampu meminimalkan resiko kehilangan data. Biasanya kita menggunakan CLI-nya Linux, jadi dia agar bisa lebih mudah aja sih. Selanjutnya di sini kita ada metode penelitian. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu metode penelitian yang kita bawa itu apa. Nah, metode penelitian kita ini dilakukan untuk eksplorasi menyeluruh pada sistem operasi Kali Linux untuk memastikan kestabilan sistem dan kesiapan fitur otomasi, serta metode kita ini didukung untuk studi literatur dari artikel ilmiah yang kita pilih dan analisis secara sistematis. Nah, poin pendukung dari kita ini ada 5. Yang pertama, instalasi dan pengujian dasar Kali Linux, terus eksplorasi command line, fitur otomatisasi, terus yang ketiga pengujian Bash, cron, permission, dan file system, yang keempat itu pencarian artikel ilmiah dari sumber terpercaya, dan yang terakhir analisis metode backup dan penjadwalan penelitian yang terkait. Oke, nah di sini kita ada bagian uji coba Linux. Nah, tujuan pengujian kita ini yang pertama menguji perintah dasar Linux. Apakah itu terstruktur, apakah itu bisa, dan apakah itu bisa mengatasi problem-problem seperti backup data dan bisa mengatasi kehilangan data. Lalu yang kedua itu menerapkan Bash script untuk backup data otomatis. Yang ketiga itu pengujian dilakukan pada Kali Linux di VirtualBox. Jadi kita di kelompok ini nih nggak punya Linux, jadi kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan install ulang melalui software VirtualBox. Dan yang terakhir, seluruh perintah akan kita jalankan melalui terminal yang ada di Linux gitu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zaneta. Selanjutnya kita akan memasuki uji coba Linux. Di sini ada beberapa
materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada persiapan directory. Untuk struktur foldernya itu ada dua. Yang pertama ada folder sumber, datanya itu sebagai data. Yang kedua itu folder tujuan, backup, ini untuk backup. Untuk perintah utamanya itu ada mkdir strip p /home /kelompok 2 /data. Yang keduanya ada mkdir strip p /home /kelompok 2 /backup. Yang kedua, ini ada pembuatan data contohnya yang kodenya ini seperti ini. Yang ini ada echo, kita beri nama file pertama yang kita kasih nama file 1.txt. Terus ada echo file kedua data / kita beri nama file 2.txt. Selanjutnya kita masuk ke bagian verifikasi data. Ini ada perintahnya yakni ls strip la /home /kelompok 2 /data. Jadi untuk bukti screenshotnya adalah seperti ini. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu adalah pembuatan script backup otomatis atau kita sebut backup.sh. Ini fungsinya adalah script yang pertama mengompres folder data, yang kedua memberi nama file berdasarkan tanggal dan waktu, tiga menyimpan log backup, yang keempat itu menghapus backup lama, ini kurang lebih 7 hari. Terus ada komponen penting script, ini ada 3. Yang pertama data, ya ini fungsinya itu membuat arsip backup yang berekstensi akhirannya itu .tar.gz. Terus yang kedua ada date ini fungsinya untuk penamaan file otomatis. Terus yang ketiga ini ada find ini fungsinya untuk menghapus backup lama. Terus kita akan melakukan langkah pengujian. Yang pertama itu adalah memberi izin eksekusi. Perintahnya itu adalah chmod ditambah x backup.sh. Terus menjalankan script yakni /backup.sh. Untuk hasilnya file backup tersimpan di folder backup. Terus yang kedua log tercatat di backup.log. Jadi tampilannya seperti ini. Terus materi yang ketiga ini ada pengujian restore data. Tujuan restore sendiri ini ada 2. Yang pertama itu mengembalikan data dari file backup. Untuk script restore-nya, restore.sh ini ada mengekstrak file backup ke folder tujuan. Untuk pengujian restore-nya, ini komentarnya seperti ini. /restore.sh backup garis bawah xxx ini adalah namanya, nama filenya. Di sini saya memberi nama file kelompok 2 .tar.gz restore. Untuk hasilnya, data berhasil dikembangkan ke folder restore. Tampilannya maka akan seperti ini. Terus yang materi yang selanjutnya adalah penjadwal backup otomatis. Ini ada konfigurasi cron. Komentarnya tuh seperti ini, yakni content/e. Untuk jadwal backupnya ini komennya seperti ini, yaitu 00 bintangnya 3 kali /home /kelompok 2 /backup.sh. Untuk keterangannya yakni backup berjalan otomatis setiap pukul 12. Jadi setiap jam 12 malam itu backupnya akan berjalan secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi, teman saya. Baik, di sini selanjutnya kita bakal ke verifikasi cron-nya. Di mana seperti yang dijelasin teman saya tadi, backup ini bakal berjalan otomatis setiap pukul 12 malam atau jam 00:00. Nah, dari situ kita mendapatkan kesimpulan singkat di mana sistem backup otomatis berhasil diterapkan. Terus data aman dengan arsitektur jadwal, restore data berjalan dengan baik, dan cron membantu otomasi tanpa intervensi manual. Setelah itu lanjut ada hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem backup otomatis berhasil berjalan sesuai rancangan. File backup tersimpan dengan struktur yang rapi dan penamaan yang konsisten. Penjadwalan juga menggunakan cron berjalan stabil dan mampu menjalankan backup secara otomatis, sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Lanjut, ada hubungan teori dan praktik, di mana teori mengenai sistem operasi Linux, shell scripting, dan penjadwalan proses terbukti dapat diterapkan secara langsung dalam praktik. Bash script dan cron bekerja sesuai konsep yang dijelaskan dalam teori, sehingga menunjukkan bahwa otomatisasi backup merupakan implementasi nyata dari manajemen proses dan file dalam Linux. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem backup data penting secara otomatis menggunakan bash script pada Kali Linux merupakan solusi yang efektif dan efisien
ini mampu menjaga keamanan dan ketersediaan data melalui proses pencadangan yang terjadwal dan terstruktur. Oke, lanjut. Oke, masuk ke bagian saran dan pengembangan. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, saran dari kami, sistem backup dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pengiriman file backup ke server eksternal menggunakan protokol aman, penerapan enkripsi untuk melindungi data sensitif, serta notifikasi otomatis agar pengguna dapat memantau status backup secara real time. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Iwayan Sugiantan Dirawana, SPDMKOM yang sudah memberikan kami tempat untuk mempresentasikan sebuah proyek UAS sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.